Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Teman-teman, tak terasa lebih kurang sepekan kita telah melalui Idul Fitr dan melewati pelatihan utama di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Tentu kita tidak melupakan bahwa di antara tujuan berlatih puasa itu adalah dalam upaya meningkatkan kemampuan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual, lebih mulia dan lebih baik dalam bersikap secara sosial. Karena itulah takwa disulam di dalam Al-Quran dengan dua dimensi tadi. Dimensi spiritual yang meningkatkan pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, ada ketakwaan sosial yang dimulai dari latihan-latihan kebaikan individual dalam mengelola setiap bagian dari tubuh kita, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bagaimana lisan bertutur yang baik, bagaimana wajah memandang dan berekspresi yang baik, telinga mendengar pada yang baik, sampai dengan ke ujung kaki. Karena itulah kemudian dalam puasa Nabi pernah menyampaikan salah satu hadis yang sangat viral. Bahkan urutan hadis ini tersambung nanti di ujungnya kepada hadis qudsi. Di pembuka Nabi mengatakan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal." Puasa itu sejatinya membentuk sebuah perisai yang menjadikan setiap insan beriman itu mampu memfilter, menjaga diri dari berbagai perbuatan-perbuatan yang terlarang, dari perilaku-perilaku yang tidak elok. Fala yarfuth wala yajhal. Maka seorang yang tengah berpuasa akan berusaha menahan diri, akan berusaha memanage perilakunya, memanage pikirannya, memanage hatinya, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, celaan, perselisihan, hal-hal yang memicu konflik, rafath, kata-kata yang kotor, wala yajhal, dan tidak berbuat hal yang tidak pantas. Itu kita lakukan selama Ramadan. Saudara-saudariku, di antara hal yang seringkali dibincangkan, bahkan dari waktu ke waktu, nyaris rasanya tidak pernah usai, menjadi diskursus yang berkelanjutan setiap saat, adalah tentang perbedaan pandangan dalam menilai pelaksanaan awal Ramadan, pun demikian awal Idul Fitr, ataupun juga awal Dzulhijjah yang mengantarkan pada penetapan Idul Adha. Dan kesimpulan sederhananya bahwa di dalamnya terdapat dua metodologi utama, baik menggunakan ru'yat, pengamatan secara langsung, fisikal, pun demikian menggunakan hisab, akurasi yang didapati melalui hitungan kompleks yang melahirkan kepada kita tentang ukuran-ukuran waktu-waktu yang setidaknya menunjukkan dengan akurasi yang sangat mendalam, dan bahkan kita gunakan metode itu dalam harian, penanggalan, penetapan, bahkan waktu sholat untuk menetapkan waktu-waktu yang dimaksudkan terkait dengan ibadah Ramadan, Idul Fitri, ataupun juga ke awal Dzulhijjah untuk penetapan Idul Adha. Banyak hadis yang telah kita sampaikan, riwayat-riwayat yang menegaskan tentang dua metodologi yang dimaksudkan. Baik itu firman Allah dalam Al-Quran, pun demikian penguat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditegaskan atau yang diisyaratkan. Dan ini pula yang kemudian disepakati oleh para ulama, sekalipun dalam setiap masa ada berbeda pilihan. Dan ini diskursus yang sudah lampau. Ini adalah penetapan pandangan yang bukan terjadi kekinian saja. Karena pilihan itu sepanjang ada dalilnya, sepanjang ada landasannya, maka itu ada sesuatu yang sah untuk dilakukan. Sepanjang dalil-dalil dimaksud menguatkan argumentasi yang dibenarkan secara syar'i. Persoalan ru'yat dan hisab pun itu sudah menjadi ilmu yang dikodifikasikan untuk dipelajari. Perbedaan-perbedaan dimaksud jadi metodologi yang memudahkan sehingga dipilih. Ada yang kemudian memilih ru'yat, ada yang memilih hisab, dan tentunya keduanya memiliki dasar argumentasi yang menguatkan. Dan dengan itu dia berkeyakinan
percaya dengan apa yang telah diyakininya, lantas dipilih untuk dipraktekkan. Dan dalam Islam kita khatam dengan itu semua, untuk bertoleransi pada pilihan-pilihan sepanjang argumentasi itu dibangun dengan dasar dalil yang kuat. Kembali kepada penetapan awal Ramadan, awal Idul Fitri, ataupun juga awal Dzul Hijjah untuk mengantarkan kepada bulan yang kita di sana beribadah optimal pada puncak haji 10 Dzul Hijjahnya. Maka sekali lagi, baik metodologi ru'yat ataupun juga hisab, keduanya adalah pilihan yang dibenarkan untuk memudahkan. Sekalipun setiap bagian, setiap golongan dari umat Islam boleh jadi akan memilih satu di antara dua itu. Dan sikap terbaik yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kita bersatu dalam pilihan itu. Tidak harus menegasikan yang lain, mengkerdilkan, mengecilkan, menghujat atau mengancam. Itu sesuatu yang kontraproduktif, yang tentu tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Baik alasan-alasan pembenaran spiritual, legal, rasional, semua pasti akan menentang hal yang dimaksudkan. Dan berbahagia kita, konteks wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatu dalam satu keterangan yang mengembalikan kita pada dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas. Dan jangan terpecah belah, itu jelas. Jangan terpecah belah. Dalam konteks kita berbangsa, bernegara, di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, semua itu juga telah terangkum dalam falsafah kita berbangsa, bernegara, semboyan yang terus kita hafalkan dari sejak kecil. Dari SD, bahkan TK, kita semua, setidaknya saya, bukankah sudah menghafal itu? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Di situ tunggalnya kan yang penting, kebinekaan, keragaman itu ya boleh jadi sesuatu yang kita akan dapati bukan hanya dalam praktek budaya, ya bukan hanya dalam praktek, ya boleh jadi aktivitas keseharian kita, interaksi kita akan didapati keragaman-keragaman itu. Pun demikian dalam konteks pengaruhnya kepada cara kita untuk beribadah yang diatur oleh dalil tadi. Tapi kita diajak untuk bersatu dalam keragaman dimaksud dengan memilih pada setiap aspek yang kita yakini, pada setiap aspek yang berlandaskan dalil-dalil yang kuat, dan di situ kita kemudian mempraktikkan nilai-nilai toleransi. Itulah yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam, sehingga kepribadian kita bertambah baik, wawasan kita bertambah luas, ilmu kita semakin tinggi. Disinilah kemudian peran negara, pemerintah yang melaksanakan amanat-amanat kenegaraan itu ya mesti ditempatkan sesuai dengan ketentuan baik di undang-undang ataupun juga falsafah kita bernegara dengan Pancasila itu, dan juga semboyan-semboyan formal kenegaraan kita ya seperti Bhinneka Tunggal Ika dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak hanya menjadi sebuah semboyan atau kebanggaan yang diungkapkan, tapi mesti dipraktikkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pemerintah mesti bersikap, mengembalikan pada ketentuan undang-undang. Undang-undang dasar misalnya 1945 kita turunkan dalam bentuk pasal-pasal. Pasal 29 ayat 2. Ayat 1-nya menunjukkan religiusitas kehidupan berbangsa bernegara, sekalipun negara Indonesia bukan negara agama, baik Islam ataupun yang lainnya, tapi dasar negara kita berketuhanan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1. Dan pasal 29 ayat 2 memberikan jaminan praktek dari negara itu yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya melalui pemerintah yang menjalankan fungsi itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka negara hadir memfasilitasi bagaimana setiap warga negara ini bisa memilih keyakinan, lalu mempraktikkan keyakinannya itu yang berdasarkan pada dasar-dasar yang kuat yang menjadi pilihan. Dan sekarang dalam konteks keislaman, bagaimana menerapkan pasal itu? Tentu negara memfasilitasi keyakinan-keyakinan yang melekat pada setiap muslim, pada setiap insan beriman untuk bisa memilih di antara dua tadi, hisab dan ru'yat. Boleh jadi ada yang memilih hisab, memilih ru'yat. Maka dalam konteks ini, pemerintah menjalankan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yang diturunkan pada pasal 29 ayat 2 itu dengan memfasilitasi keduanya. Ya, kami mengusulkan barangkali ke depan pada sidang-sidang itsbat itu, itsbatnya menetapkan pada hal-hal yang informatif pada dua metodologi tadi, yang niscaya pasti akan dipilih. Mustahil kita bisa memuaskan
dari dua bagian peminat tadi untuk bisa mengambil satu opsi saja. Tidak mungkin, ini wilayah-wilayah keyakinan, wilayah tauhid yang diimplementasikan lewat ibadah dan melalui pendalaman serta didapati pada legal-legal formal yang dilandaskan pada dua dasar Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang terbaik dilakukan oleh pemerintah adalah mengakomodir keduanya. Kemudian dalam sidang isbat, penetapan pada dua hal tadi. Maka akan indah ketika Menteri Agama mengumumkan misalnya, maka pemerintah dalam konteks mengawali Ramadan, Idul Fitri, dan awal Dhul Hijjah untuk Idul Adha, menyampaikan pada masyarakat terdapat dua metodologi, baik ru'yat ataupun hisab. Bagi yang akan menetapkan dengan ru'yat, pemerintah akan memfasilitasi di setiap titik-titik yang disepakati dan dibenarkan oleh para ulama, dipersilahkan. Kementerian Agama memfasilitasi itu semua. Dan bagi yang ingin mempraktikkan dengan hisab, pemerintah mempersilahkan dan memberikan fasilitas-fasilitas pada keduanya jikalau didapati perbedaan-perbedaan dalam penetapan tanggalnya, sekalipun pada prosesnya dilakukan dengan cara yang sama. Idul Fitrinya sama, Idul Adhanya sama, ya, Ramadannya sama, puasanya, sekalipun mungkin dengan dua metodologi tadi mendapati tanggal yang berbeda. Maka sekali lagi, jika itu bisa dilakukan, pemerintah memfasilitasi keduanya dan juga memperkenankan masyarakat memilih sesuai dengan dua metodologi yang disepakati oleh para ulama sampai dengan kini, dan diperkenankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas milik rakyat sepenuhnya yang dikelola oleh pemerintah dan dikuasai oleh negara, baik fasilitas umum, fasilitas sosial yang sekiranya memudahkan setiap warga negara untuk menunaikan ibadah. Maka saya kira kesan-kesan yang akan terbangun setelah itu insya Allah semua akan positif. Yang mendapati ru'yat juga terfasilitasi, akan nyaman. Yang juga dengan hisab merasakan ketenangan, nyaman, terfasilitasi, dan potensi-potensi untuk terpecah belah, apalagi membangun narasi-narasi pertentangan. Seakan-akan dipertentangkan, padahal secara logika tidak ada yang bertentangan. Ya, kalau kita perhatikan pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh tokoh-tokoh, baik itu yang terkait dengan tokoh formal di pemerintahan, Menteri Agama sendiri, atau beberapa menteri yang lain, bahkan menyampaikan, ya, pemerintah dalam sidang isbat menetapkan bahwa Idul Fitri misalnya yang akan ditetapkan tanggal sekian, 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 dan juga memperkenankan, ya, pada pihak-pihak tertentu yang menetapkan, ya, dengan tanggal berbeda atau menggunakan metodologi hisab, ya, atau misalnya dibenarkan secara agama untuk melakukan di hari A dan difasilitasi. Dan pernyataan ini sebetulnya dalam satu konteks sudah mewakili. Nah, namun narasi-narasi yang seringkali muncul dipertentangkan, anti pemerintah, bertentangan, padahal dari pemerintah sendiri kalau kita cermati dengan baik justru memberikan satu fasilitas dan membolehkan hal demikian untuk dilakukan. Nah, namun ternyata kenapa narasi itu muncul, pandangan itu muncul? Karena barangkali ada beberapa bagian yang belum terakomodir, khususnya adalah cara untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dimaksud. Nah, barangkali ketetapannya dari sudut pandang pemerintah tidak harus menetapkan penanggalannya secara langsung menggunakan salah satu metode, tapi lebih mengakomodir keduanya, mempersilahkan, dan juga jika terkait dengan penanggalan, silahkan yang selama ini dilakukan. Boleh jadi jika didapati potensi perbedaan dari segi hitungan, ya bisa ditetapkan 2 hari itu berkelanjutan seperti yang sudah-sudah. Ya, bukankah kemarin juga ditetapkan di 21-nya, 22-nya, bahkan ada cuti bersama yang cukup panjang dan sebagainya. Itu bukankah jalan sekiranya kita bisa mengembalikan kepada asas-asas, dasar-dasar toleransi, kebersamaan yang hakiki yang bisa dipraktikkan. Saya kira itu jalan terbaiknya. Karena untuk ke depan, boleh jadi hal demikian akan potensinya terus berlangsung. Ya, sepanjang apa-apa yang tadi diusulkan belum dapat dioptimalkan dengan baik. Sekali lagi, boleh jadi ada pihak-pihak tertentu yang berpandangan, kami ingin menyatukan satu saja. Sekali lagi, Allah memberikan jalan untuk memudahkan, dan kemudahan itu bisa dipandang berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan pilihan yang memudahkan. Anda tidak bisa memaksakan pada setiap orang untuk mengambil seperti apa yang Anda ambil, Anda tetapkan, Anda pilih. Lalu membangun narasi bahwa kalau tidak sama, berbeda, itu anti. Itu sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak fair. Apakah orang tidak kunut, sementara Anda kunut dikatakan bahwa itu sesuatu yang berbeda, anti, ya, atau sebaliknya, orang yang tidak kunut menilai yang kunut itu dengan penilaian yang tidak baik, dan sebagainya. Ya. Nah, ini sesuatu yang
perlu kita dewasakan kembali. Kita telah setiap hari 5 kali dalam sehari belajar tentang perbedaan itu, belajar tentang toleransi yang kita praktikkan dalam sholat, dan setidaknya itu yang kita butuhkan untuk dipraktikkan dalam keseharian. Jika dengan penyampaian ini masih ada yang menginginkan untuk memenuhi pilihannya saja, harapannya saja, masih membangun narasi-narasi yang memecah, masih membangun narasi-narasi yang tidak menyatukan, maka patut dipertanyakan apa yang didapatkan dari pelatihan puasanya. Bagaimana membawa pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah setiap kita akan dihisab? Apa motivasi kehidupan kita? Jangan sampai diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang mengancam, dalam keadaan sedang memecah belah, dalam keadaan sedang berselisih. Semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, menunjukkan kita pada kebaikan yang diridhai, dan menjadikan sisa hidup kita lebih baik daripada sebelumnya, serta mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.